Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat mendasar di dunia finansial yang mungkin teman-teman selama ini seringkali kurang menyadarin aja. Oke? Nah, kita lihat teman-teman ada berbagai macam jenis istilah yang harus kita pelajarin. Ya, yang pertama adalah kita mengetahui adalah modal atau kita sebut sebagai kapital. Ada juga kita sebut sebagai hutang di sini. Ada juga kita sebut sebagai profit. Ya, ada juga kita sebut sebagai income. Nah, ini pelajaran dasar ya. Nah, saya yakin teman-teman juga tidak melihat satu hal yang baru. Jadi kita ngomong biasa-biasa aja. Ya, ini materi yang ringan-ringan aja. Oke. Kita mulai dari income dulu ya, teman-teman. Income. Misalkan teman-teman adalah pegawai ya atau adalah pekerja lepas, misalkan Anda dapat bayaran ya, dapat income ya, gaji ya, dapat misalkan ada setelah mengerjakan project lalu kemudian Anda dapat fee ya, Anda jadi perantara, jadi maklar, Anda dapat fee, ya itu masuk di dalam income. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau membelanjakan sesuatu, maka kita bisa membelanjanya antara dapat dari income atau dari profit. Ya, jadi kalau profit ini kan ada beli barang nih, kula nih, ya kula misalkan dengan harga Rp1.000 misalkan. Lalu kemudian Anda jual di angka 1.500, ya maka Anda profit berapa? Rp500. Ya, ini adalah profit. Ya. Nah, bagi seorang pengusaha dan bagi seorang pegawai, kita melihat ini dari sisi pandang yang berbeda ya. Ada berbagai macam sedikit perbedaan, tapi Anda harus tahu bahwa kalau kita sebagai pegawai atau sebagai pengusaha, kita harus bisa mengetahui arti atau nilai dari uang itu sebagai apa. Baik sebagai modal, sebagai utang, atau sebagai profit, atau sebagai income. Oke? Nah, nanti kita akan ke arah sana. Kita lihat dulu hutang. Nah, kalau hutang ini adalah uang yang bukan uang kita. Ini yang paling penting ya. Hutang itu bukan uang saya ya. Ini yang penting. Maka hutang seharusnya dipakai buat leverage ya, dipakai sebuah daya ungkit. Bisa juga kamu dipakai untuk membeli sesuatu, ya biasanya kita pakai untuk membeli waktu ya. Misalkan kalau kamu sekarang, saya mau berhutang Pak KPR untuk beli rumah misalkan, atau untuk beli mobil. Ya kita biasanya dipakai utang ini untuk membeli waktu. Ya saya belum cukup uang saya sekarang, tapi saya utang dulu nyicil, maka sekarang saya jadi bisa beli rumah, bisa beli mobil. Sesuatu yang seharusnya tidak bisa saya beli kalau kita menunggu hasilnya dalam bentuk uang cash dulu. Ya, perhatikan, yang terpenting adalah hutang bukan uang saya. Maka idealnya kita tidak boleh belanja pakai hutang. Ya, contoh misalkan kalau sekarang saya mau pergi tamasya, Pak. Ya, kita mau pergi tamasya, kita mau pakai uang apa? Kita butuh budget. Uangnya dipakai dari mana? Nah, idealnya kalau kamu mau belanja atau kamu mau pergi tamasya mau pakai uang, idealnya adalah kita dapatkan dari profit ataupun dari income. Oke, pelan-pelan ya, dicatat. Nah, sekarang ada juga namanya modal. Oke, lanjut ke atas paling tinggi. Modal ini juga sama. Modal itu tidak seharusnya dipakai buat belanja. Modal adalah uang yang kita pakai untuk menghasilkan uang lain. Misalkan sekarang saya punya toko, ya toko saya jualan roti misalkan ya. Nah, supaya saya bisa memproduksi roti, maka saya harus punya modal. Modalnya apa? Beli tepung, beli bahan baku, ya. Lalu kemudian sewa tempat, beli mesin untuk buat roti. Itu adalah modal kerja, ya. Modal ini diperlukan untuk bisa menghasilkan profit, ya. Jadi menghasilkan profit bisa berbagai macam. Kalau misalkan Pak, saya tapi kerjanya jasa, ya, maka kamu perlu skill kan, betul? Kamu perlu skill, modal kamu adalah skill diri kamu sendiri misalkan. Maka kamu bisa menghasilkan profit.
Ya, modal ilmu pengetahuan. Tapi juga bisa sekarang profit dihasilkan dengan jualan barang. Ya, seperti punya toko misalkan. Nah, kalau kamu punya toko, maka kamu perlu modal untuk menghasilkan sebuah profit. Oke? Ya, jadi modal ini satu hal yang dibutuhkan, ya, capital. Ini ada satu hal yang dibutuhkan untuk sebuah bisnis agar bisa berjalan. Dan ini adalah nyawanya, teman-teman, dari sebuah perusahaan. Kamu harus bisa menjaga cash flow-nya. Modalnya harus dijaga, jangan sampai modalnya habis. Oke, sama juga yang tadi. Oke, kita pula barang, kita sudah mulai ada profit. Profit bisa kita reinvest lagi atau profitnya itu kita ambil, kita nikmatin, tapi modalnya ini tidak boleh hilang. Oke, modal tidak boleh hilang. Nah, kalau kamu kurang modal, bisa dilakukan dengan cara berhutang, bisa. Tetapi sekali lagi ya, belanja tidak boleh pakai modal kerja, di modal kerja ya maksudnya. Modal kerja, tidak boleh juga menggunakan utang. Oke, sampai sini dulu. Ini adalah sebuah istilah yang paling sederhana, paling gampang. Tapi kalau sekarang kamu tidak memahami istilah ini, kamu bisa terjebak. Contoh misalkan sekarang, Pak, banyak orang yang mengatakan seperti ini. Wah, saya kena lilit pinjol. Pinjaman online. Sekarang saya jadi korban, Pak. Korban pinjol karena tergiur. Banyak kebutuhan, tidak ada lagi cara lain. Bagaimana caranya? Akhirnya saya mengajukan pinjol. Misalkan seperti itu. Nah, dari sana aja sudah kelihatan ketika kamu sekarang menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidupmu, maka itu sudah warning yang paling keras. Karena balik lagi, idealnya modal dan hutang tidak boleh dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan ada di sini. Oke? Jadi kebutuhan misalkan kamu bayar listrik, bayar uang sekolah, bayar utilities, bayar sewa ini, sewa itu, bayar cicilan, itu adalah kebutuhan di sini. Oke, sementara modal dan hutang ini harus dijauhkan dari kebutuhan. Nah, kalau kamu seorang pengusaha, ya inilah wilayahmu ada di sini. Ya, tapi kalau kamu adalah seorang pegawai, misalkan, mungkin saya tidak butuh modal, Pak. Ya, pegawai. Mungkin saya tidak butuh modal terlalu besar untuk menghasilkan uang karena saya menjual waktu saya, karena saya menjual tenaga saya, menjual skill saya, sehingga saya tidak perlu modal besar. Ya, karena itu saya mungkin tidak perlu berurusan dengan modal dan mungkin juga tidak perlu berurusan dengan hutang. Secara ideal, secara teorinya. Oke, bisa ngikutin ya. Nah, balik lagi tadi. Kalau kamu tidak mengerti arti ini, maka kamu akan salah menyalahgunakan. Seperti tadi, pinjol misalkan. Ya, pinjaman online dipakai buat memenuhi kebutuhan hidup. Padahal aneh, hutang itu seharusnya dipakai untuk menambah modal. Boleh nggak berhutang? Boleh. Nggak ada yang salah. Hutang ada bunganya. Ya memang, ya hutang selalu pasti akan ada bunga. Pasti ada ribanya. Pasti namanya berhutang kan. Nah, tetapi permasalahan begini. Sebelum kamu memutuskan untuk berhutang, kamu harus tanya dulu, hutang ini dipakai buat apa? Misalkan, saya mau pakai hutang ini untuk menambah modal kerja, Pak. Karena saya perlu untuk bangun pabrik roti baru. Ya, saya merasa bahwa bukan pabrik, toko ya. Saya merasa toko roti saya sekarang udah nggak muat lagi, nggak sanggup lagi mesinnya karena permintaan begitu besar. Maka saya harus nambah mesin lagi satu supaya toko roti saya bisa melayani pembeli dengan lebih banyak. Mungkin mesin roti saya udah kuno. Sekarang saatnya kita beli model baru. Maka saya perlu tambahan modal, yaitu saya berhutang ke bank. Jadi nggak apa-apa berhutang, nggak apa-apa. Tapi kan hutangnya dipakai untuk menambah modal, sehingga kalau kita modal kita tambah, mesin di dalam toko roti kita makin efisien, maka profit kita pun juga pasti akan naik. Jadi hutang untuk menambah profit. Boleh? Boleh. Jadi nggak bisa serta-merta mengatakan saya anti hutang, Pak. Saya nggak boleh, nggak mau berhutang. Nggak mungkin. Pengusaha mana yang nggak punya hutang? Ya agak sulit. Kalau kamu langsung asal tabrak aja, pokoknya hutang pasti jelek. Enggak juga. Nah, perhatikan berarti ya, hutang ini, rumus yang harus kamu ingat adalah ini bukan uang saya. Saya cuma dipinjemin. Lain kali saya harus balikin hutang ini setelah saya sudah selesai balikin. Karena itu pastikan hutang yang positif. Ada hutang dua, hutang yang positif dan hutang negatif. Hutang yang positif adalah hutang yang bisa menambah profit, menambah modal.
Hutang yang negatif adalah hutang yang mengurangi kamu punya profit. Ingat ya, hutang ini pasti ada bunganya. Pasti. Dan bunga itu dihitung dulu di depan. Kira-kira kalau gue nambah segini, masuk nggak profitnya? Ingat ya, jangan sampai teman-teman sekarang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Wah, itu gawat. Oke, gawat sekali. Pak, tapi saya pegawai. Boleh kan saya berhutang? Boleh. Bebas-bebas saja. Biasanya pegawai berhutang untuk membeli waktu. Ya, misalkan contoh, KPR. Ya, saya kepingin Pak punya rumah. Ya, sekarang saya punya pegawai. Oke, gaji saya misalkan 30 juta satu bulan misalkan. Oke, saya rasa saya mampu untuk ambil rumah seharga 1 M. Misalkan saya beli rumah itu, saya punya DP, saya kasih 200 juta, utang 800 juta, lalu kemudian saya cicil selama 20 tahun. Setiap bulan saya cicil misalkan dengan harga 3 juta misalkan. Boleh. Atau 6 juta setiap bulan. Ya, saya punya gaji 30 juta. Berutang boleh. Tapi kan kita hitung cicilannya masuk apa enggak. Ya karena kalau saya punya rumah Pak, sekarang nomor 1 jarak lebih dekat dari kantor. Nomor 2 saya nggak usah bayar uang sewa lagi. Ya uang sewanya jadi kepemilikan rumah. Dan nomor 3 harga rumah naik terus. Sehingga hutang saya bisa lebih efisien. Boleh? Boleh. Tapi yang nggak boleh sekali lagi, pegawai berhutang untuk kebutuhan. Buat beli iPhone baru, ya misalkan. Lalu kemudian buat jalan-jalan ke luar negeri. Itu hutang yang konsumtif. Nah kalau kamu itu berhutang, ya udah. Kamu akan keseret arus hutang. Ingat ya, pegawai tidak perlu modal untuk bekerja. Atau kalaupun ada pasti sedikit sekali dibandingkan dengan pengusaha. Oke, paham ya? Nah, pegawai juga bisa berhutang. Misalkan, oke Pak saya berhutang. Hutang yang positif bagi pegawai apa? Contoh misalkan, kamu adalah direktur sales. Ya, kamu adalah direktur sales, lalu kemudian sekarang saya ingin menambah value bagi diri saya agar saya bisa naik lagi jabatan, agar diri saya jadi punya value, bisa naik gaji. Maka saya akan sekolah lagi. Saya akan sekolah marketing, S2 marketing di sebuah universitas. Tapi uangnya belum ada. Kurang lebih butuh uang 100 juta. Kalau gitu saya utang dulu sama bank. Saya akan cicil, saya kurangi income saya untuk nyicil utang. Nah, itu adalah utang yang positif. Ingat, jadi pegawai pun bisa utang positif, bisa. Jadi setelah saya lulus, saya dapat gelar S2, ya saya bisa naik gaji, maka utang ini bisa menambah income saya di masa depan. Atau Anda ikut seminar, atau Anda ikut kelas dengan cara berutang, boleh. Jadi pegawai bukan berarti anti hutang, enggak, pegawai juga bisa berutang, asal hutangnya hutang positif. Oke, paham ya? Ada lagi? Kita lihat nih, muter-muter sini aja. Modal kerja. Namanya modal kerja harus besar. Oh iya dong. Lah maksudnya besar, lebih besar daripada jumlah tabungan kita. Oh iya. Namanya modal kerja. Karena kita menggunakan modal ini untuk bekerja. Jadi Anda nggak bisa mengatakan seperti ini. Kalau rugi, ya kalau saya buka bisnis nih. Kalau rugi, wah sampai ratusan juta. Misalkan. Ratusan juta. Ada banyak mengatakan seperti ini ya. Ruginya bisa sampai ratusan juta 1 tahun. Padahal orang itu makannya cuma di warung misalkan. Makannya cuma habis murah-murah aja. Tapi kalau ruginya ratusan juta. Ya ini satu hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, ini kan pakai modal. Di mana-mana modal ini harus perlu bagian besar. Dan ini adalah prioritas. Ya, ini adalah prioritas. Tanpa modal, pengusaha ya nggak bisa kerja. Tugas Anda sebagai seorang pengusaha harus benar-benar memaintain modal. Karena itu kerja harus efisien, semuanya dibuat efisien. Jangan sampai terjadi salah kelola uang. Karena modal ini yang paling penting. Ya, dipertahankan. Kamu nggak profitmu berkurang ataupun kamu loss kayak apapun, yang penting jangan sampai kamu kehilangan modal kerja. Ini harus dijaga betul-betul. Jadi ada profitnya mau di reinvest lagi juga boleh. Tapi prinsipnya adalah mempertahankan modal kerja. Ini tidak dimiliki oleh pegawai. Karena pegawai sekali lagi tidak butuh modal. Ya, pegawai jangan lupa untuk menabung. Jadi setiap kali ada profit, sisihkan. Bukan profit, ada income, sisihkan. Mungkin kamu beli investasi, mungkin kamu bisa investasi rumah, mungkin kamu bisa investasi saham, mungkin investasi yang lain, emas, lukisan dan segala macam. Tapi paling tidak, selain kamu punya income di sini, selain dihabiskan, kamu juga harus pikirkan untuk pensiun. Oke, nah balik lagi, poin utamanya adalah
Anda harus mengetahui ini sehingga kita tahu nih kalau kita belanjanya di zona mana. Video ini tidak mengatakan pengusaha lebih bagus daripada pegawai. Enggak, semuanya punya tantangan masing-masing. Saya hanya menunjukkan bahwa oke, kamu jadi pegawai dengan jadi pengusaha, ini dua dunia yang berbeda. Jadi mungkin ada teman-teman yang sekarang jadi pegawai, lalu kemudian ingin nanti kalau sudah pensiun kamu jadi pengusaha. Ini adalah dua dunia yang berbeda. Kenapa? Karena pengusaha mesti kita ngurusin modal, ngurusin orang lain, ngurusin anak buah. Banyak sekali yang diurusin oleh pengusaha. Berbeda dengan pegawai. Kalau pegawai cuma ngurusin perorangan, dirinya sendiri. Ya, dia yang dia jual adalah skill, waktu, tenaga, ya, sehingga setiap bulan sudah dapat income yang pasti. Sementara pengusaha tidak dapat income yang pasti. Ya, pelajari ini aja teman-teman, modal, hutang, profit, income, ini aja cuma 4 ini. Kalau kamu tahu fungsinya masing-masing dari semua ini, entah kamu pengusaha atau pegawai, maka kamu akan aman di dalam dunia finansial ini. Kamu tahu hutang itu bukan uang saya, ya, sehingga saya harus berhati-hati sekali mengelola hutang. Pastikan hutang itu harus hutang positif. Kamu tahu bahwa saya belanja itu tidak boleh pakai modal, ya. Saya belanja itu harus pakai menggunakan saya profit atau saya punya income. Kamu tahu bahwa seorang pegawai pun bisa punya hutang positif, bisa, jangan anti dengan hutang. Pengusaha pun juga bisa punya hutang positif, juga bisa punya hutang negatif, dua-duanya sama. Ya, sehingga kita bisa mengetahui ini, kita tahu bagaimana penempatan dari setiap posnya, dan kita akan selamat. Pak, bagaimana kalau sekarang saya kepingin sesuatu, ya, tetapi uang saya nggak cukup? Oke, saya kepingin banget Pak punya sepeda motor baru. Saya kepingin banget Pak punya mobil baru misalkan. Mereknya A, B, C. Pikirkan ulang, betul? Jangan cuma sekedar, oke tabrak, kalau gitu kita gampang cicilan murah. Mobil baru, ingat ya, kalau Anda beli mobil, harganya itu setiap tahun pasti akan turun. Berarti kalau kamu sekarang berhutang mobil, kalau mobil itu tidak dikaryakan, kalau cuma tugasnya cuma tidak menambah manfaat yang besar dalam dirimu, maka mobil itu akan menjadi liabilitas, akan menjadi pengeluaran. Sehingga kalau mobil itu menjadi pengeluaran, maka hutang kamu akan jadi hutang negatif. Ingat ya, beli mobil harga langsung turun. 1 tahun bisa turun 30%, bisa turun 15%, tergantung jenis mereknya, kurang lebih sekitar 10-30%. Belum lagi perawatannya, belum lagi pajaknya dan segala macam. Anda harus pikirkan. Ya, tapi Pak saya butuh banget. Ya, Anda harus cari source of income yang berbeda. Ya, jangan cuma berpikir, enggak Pak, saya sudah enggak tahu lagi. Pokoknya sumber saya cuma satu utang. Wah, ya udah, berat. Ingat ya, hutang jangan dimusuhi, tapi hutang Anda harus tahu, hutang bisa positif, bisa negatif. Kalau Anda ingin berhutang, pastikan dulu Anda tahu bahwa hutang yang Anda ambil itu adalah hutang yang positif. Itu aja ya teman-teman. Sedikit ilmu singkat tentang bagaimana mengelola finansial. Jadi harapan saya kalau Anda tahu segala sesuatu tentang modal, hutang, profit, dan income, 4 ini aja, maka Anda aplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin Anda akan selamat secara finansial. Nggak akan terjebak oleh jebakan hutang, apapun itu namanya, mau hutang apapun, kalau Anda tidak mau ambil ya nggak akan terambil kan. Ya, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar. Thank you. Bye.